Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Alkananta. Saya sekarang bersama namanya Tessa. Baru-baru ini terpilih sebagai duta wisata ya di Nrekang, dan sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya mengupas banyak hal terkait dengan pengalaman Tessa memenangi duta wisata, kontestasi di duta wisata. Dan teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk mensubscribe channel Ahmad Dahlan Project. Tessa punya channel? Belum. Oh, belum. Nanti kalau sudah berkembang mulai lagi ya. Oh, jadi iya. YouTuber juga. Jadi YouTuber juga. Nah, sebagai permulaan kita mau tahu dulu perkenalan lah, Tessa, nama panjangnya siapa, nama panggilannya siapa, dan sehari-harinya ngapain? Oke. Silakan. Nama saya Tessa Tenreal Holik, biasanya dipanggil Tessa. Tessa ini mahasiswi di salah satu universitas di Jawa, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang. Oh. Sekarang memang mungkin karena COVID, Tessa lagi balik ke Nrekang. Dan sekarang insya Allah juga alhamdulillahnya menjabat sebagai duta 2021, duta wisata Kabupaten Nrekang. Nah, sehari-harinya selain menjadi mahasiswa, Apa ya? Saya memang anak rumahan. Asli anak rumahan. Kalau tidak olahraga pagi, sore, ya di rumah. Seperti itu. Hobinya olahraga apa? Hobinya olahraga, hobinya suka lari. Tessa itu anak yang suka lari. Suka Banyak sekali. lari pagi. Oke. Sekolah dulu di mana, Tess? Sekolah di SMA Negeri 1 Nrekang, SMA-nya? semuanya di Nrekang. Nrekang. SMP 1 Nrekang. SD-nya SD 116. Mungkin sudah tidak banyak yang tahu. SD 116 ya. Kenapa bisa banyak yang tidak tahu SD 116? Dulu kenapa bisa? Apa ya? Sekarang tidak se-wow SD lain mungkin pada saat itu. Dulu ya. Tapi kan sekarang SD 116 Ya, keren sudah. loh. Beberapa kali juara lomba. Betul, Kak. Cerita. Saya pernah beberapa kali, 2-3 kali membawa adik-adik di SD 116 loh. Dan bagus lah. Selain itu berarti lebih banyak di rumah lah ya. Yeah. Aktivitas yang lain membaca. Oh, kalau itu pasti Kak, sebagai mahasiswa yang sekarang memang sudah di semester akhir, Oh, semester akhir, iya, kan? dituntut untuk banyak membaca, banyak membuat jurnal dan sebagainya. Jadi COVID ini juga membawa berkah sih. Awalnya kenapa pada akhirnya saya harus pulang ke Nrekang, yang awalnya saya maunya saya di Malang, tapi saya akhirnya menjabat sebagai duta. itu nilai plusnya sekarang, menjabat sebagai duta. Jurusan apa di? Jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional itu berurusan dengan apa sih? Belajar tentang negara-negara, tentang politik, tentang pokoknya politik lah. Kita kerasnya di politik, handle-nya di politik. Jadi ketertarikannya nanti mungkin ke hal-hal yang berbau politik lah ya. Betul sekali Kak. Nanti public relation, kami belajar banyak public relation. Oke. Nah, sekarang kita masuk di persoalan duta wisata. Apa yang bikin Tessa akhirnya mau masuk dan ikut? Awalnya itu bapak. Oh. Tessa itu anak rumahan soalnya, tapi bapak sepertinya melihat, wah Tessa ini bisa. Saya ke awalnya tuh kayak, bisa. Maksudnya saya sudah di semester akhir, saya di Malang dan sebagainya, tapi kata bapak percaya kalau misalnya kenapa tidak untuk dicoba. Nah seperti itu. Akhirnya bapak juga bilang Tessa tuh harus punya pengaruh juga di daerahnya. Jangan cuma mau kelihatan di Malang tapi daerahnya tidak kenal Tessa. Nah akhirnya Tessa coba masuk dan alhamdulillah membawa. Jadi awalnya memang tidak terpikir. Tidak sama sekali. Tapi sebenarnya informasi tentang duta sudah didapat sebelumnya? Sudah lama. Tapi Tessa alhamdulillah juga baru ada kesempatan sekarang. Soalnya dulu setiap ada kegiatan seperti ini Tessa ada di Malang. Dan alhamdulillah itu COVID yang membawa berkah. Ini COVID-nya sesi berbeda dari Tessa yang biasanya banyak pembatasan. Ini berkahnya yang Tessa alhamdulillah dapat. Nah, di duta wisata setelah dipaksa bukan sih sebenarnya, tidak dipaksa, dimotivasi ya, tidak cuma di Tessa ada duta, Tessa mau ikut tidak? Wah saya mah kenapa tidak? Bukan Coba. harus, bukan ya? Tidak. Dikasih kesempatan harus untuk coba pengalaman. Iya sih macam. benar. Kami harus punya 3 poin. 3 poin. Brain, behavior, beautiful. Harus brain,
kepuasan, beauty, cantik luar dalam, dan apa satu ya, lupa. Behavior itu attitude. Jadi kami dituntut untuk menjadi panutan 3 itu. Jadi teman-teman yang ada di duta wisata itu selama masa karantina banyak mempelajari hal-hal terkait seperti itu ya? Ya benar Kak. Kami dituntut seperti halnya ini karantina di Sulawesi Selatan. Ini iya kan? duta Sulawesi Selatan. Iya ini paling berbeda, pemilihan yang paling berbeda. Biasanya tidak di karantina, sekarang kami di karantina. Diajarin cara duduk, cara berjalan, diketuk seperti itu, banyak yang awalnya kita di rumah ini kegiatan yang full dan luar biasa. Saya pengalaman ini sangat luar biasa. Public speaking, diajar public speaking, diajar pariwisata, diajar banyak lah. Apa yang baru yang Tessa dapatkan di apa masa ya, karantina? saya melihat ternyata banyak orang yang berpotensi luar biasa di Enrekang. Maksudnya bagaimana? Banyak bakat-bakat, Oh. banyak bakat-bakat yang Tessa tidak pernah lihat, yang wah ternyata anak Enrekang ini hebat loh. Saya rasa persaingan yang ketat dan tapi persaingan kami itu tetap aja, tali persaudaraan itu terukir Kak, tetap gitu. Jadi Tessa menyadari setelah masuk di proses duta wisata ini, Tessa menyadari bahwa anak-anak Enrekang, teman-teman sebaya Tessa itu punya hal yang luar biasa bila dikasihkan ruang misalnya. Itu sangat benar Kak. Kami sepertinya pemberdayaan anak-anak muda itu perlu memang. Dan saya lihat itu kualitas teman-teman luar biasa. Ada berapa orang yang ikut? Ada 21 orang per awalnya. Kami bertahan 17 orang. Bertahan. Seleksi atau mundur? Seleksi. 21, 17 itu berarti 4 ya yang gugur. Jadi selama 1 minggu itu diajar oleh banyak banyak orang. Kami didatangi oleh kepala dinas di Spora. Iya, kepala dinasnya yang langsung turun. Ada juga juri-juri dari Makassar yang handle kami. Banyak lah senior, dewan senior, duta-duta dari Enrekang yang pernah menjabat. Dia juga banyak memberikan materi-materi sama kami. Tugasnya nanti menjadi duta wisata seperti apa sih, gambarnya bagaimana? Tentunya mempromosi lah wisata kita. Memangnya Enrekang punya wisatanya bagaimana? Wah, sekarang alhamdulillahnya lagi membooming-boomingnya wisata-wisata kayak kita. Ada yang baru nih, Anjungan sangat baru lagi. Anjungan itu memang disiapkan untuk salah satu sarana wisata juga. Iya betul Kak. Saya sangat mengapresiasi lah, banyak sekarang sudah berkembang lah. Lewaja juga sudah berkembang. Apalagi ya ini Gunung Nona, saya melihat Villa Bungo sekarang sudah dihandle lagi. Kopi-kopi kita juga, kopi-kopi terbaik kita juga sudah mulai dimunculkan di sana. Misi utama yang diemban nanti oleh Tessa selain mempromosikan apa saja? Tentunya membawa nama baik daerah Kabupaten Enrekang. Membawa nama baik yang mana yang dibawa? Seperti kalau kita itu bukan hanya tempat persinggahan. Jadi tapi kita itu membranding tempat kita kalau kita itu bukan tempat persinggahan Kak. Kita memiliki banyak destinasi wisata juga yang tidak kalah hebatnya. Bahkan kita paket lengkap, kita punya sungai, kita punya gunung, seperti itu. Yang itu yang pantai mungkin yang nggak ada ya. Ya pantai aja yang kurangnya kita buka satu saja. Padahal kita paket lengkap sebenarnya. Tapi itulah mungkin pemerintah itu mau mengharapkan kami juga berperan lah untuk membangun destinasi kita biar dikenal halayak banyak. Oke. Faktor penting untuk mengangkat dunia wisata kita itu apa sih sebenarnya nantinya? Banyak hal sih sebenarnya Kak. Tentunya selain mempromosikan, yang paling penting itu kami diajar ada 3 poin pembangunan. Ada akses, ada penunjang pelayanan, sama daya tarik. Jadi itu hal yang memang harus dimiliki di destinasi-destinasi wisata kita. Kita juga harus punya branding yang baik. Biar tidak hanya punya destinasi tapi layanannya terkait, akses-aksesnya juga mudah untuk wisatawan lah untuk datang seperti itu. Nah, apa yang jadi destinasi andalan kita saat ini? Saat ini kita punya tentunya sungai Villa Bambapuang Gunung Nona. Karena memang itu sekarang kopi-kopi kita juga dipersembahkan di situ biar dicicipi juga. Jadi setidaknya orang tidak hanya melihat tapi juga mengetahui kalau kita punya produk-produk lokal ya. Seperti itu. Juga kita ada Lewaja.
Itu yang sekarang sedang dibranding-brandingkan sama Anjungan Sungai Mataloka itu yang Anjungan. Itu yang akan menjadi ikon kita mungkin untuk sekarang-sekarang 2021 Iya, nanti ini. dan dinas kita di Spora itu memang sekarang melakukan berbagai pengembangan desa wisata agar desa wisata tentunya Desa Latimojong kan itu sebagai upaya untuk memberdayakan setiap desa. Jadi mereka juga merasa ada namanya tourism quality. Jadi tourism quality tourism quality itu mendatangkan para wisatawan dan mensejahterakan masyarakat lokal. Konsepnya nanti bayangannya bagaimana? Tessa punya nanti gambaran para wisatawan yang datang berkunjung untuk naik ke gunung, kita ada misalnya masyarakatnya yang menjual, para wisatawannya membeli, ya. Jadi ekonomi itu berputar lah. Nah, kalau misalnya bicara tentang kritik misalnya tentang duta wisata yang menurut Tessa penting, memang harus ada duta wisata untuk Nrekang atau bagaimana? Kalau saya penting, dan bagi saya pemerintah tentunya melihat kami sebagai mitra kerjasama, bukan hanya sebagai perpanjangan tangan. Itu juga sudah sampaikan kepala dinas di Spora, dan memang kepala dinas kami juga bekerja sebagai bukan mitra tapi bapak kami, menghandle kami dengan sangat baiknya. Dalam bayangan Tessa untuk mempromosikan dunia wisata kita, langkah yang akan dipakai oleh teman-teman seperti apa? Oke, tentunya kami menggunakan sosial media pertama. Sosial media itu sangat berperan lah di era sekarang. Facebook, Instagram, semuanya, Twitter, semuanya. Tentunya melalui sosial media kita semua membranding. Tapi sebenarnya Tessa sudah jalan-jalan ke daerah wisata apa saja di Nrekang? Tessa sebenarnya orang baru. Dan puji terima kasih juga sama teman-teman semua, mereka menghandle Tessa, memberikan Tessa ilmu yang mungkin Tessa itu anaknya jarang-jarang jalan-jalan. Paling yang tahunya tuh destinasi-destinasi di Kecamatan Nrekang. Nah, seperti itu, Lewaja, Gunung Nona dan sebagainya. Pernah ke Latimojong belum? Latimojong belum. Nanti Benteng Allah belum. Dan alhamdulillahnya mungkin karena sesi ini juga Tessa mungkin bisa ikut ke sana nanti. Seperti itu, tentunya untuk mempromosi daerah-daerah kami. Ya pastilah, karena paling tidak mesti dekat gitu ya. Iya. Tapi yang bikin Tessa lebih bersemangat menjadi duta wisata itu apa sih? Tentunya saya pertama kali itu karena mama saya. Saya mau waktu malam pemilihan itu saya mau kalau senyum mama saya itu dilihat semua orang malam ini. Iya. Itu yang saya bawa. Pertama kali saya melangkah, itu yang mau saya kasih lihat sama semua orang di Kabupaten Nrekang, biarpun tidak jauh. Saya mau kasih lihat kalau mama saya juga punya anak yang sekarang ini. Itu. Jadi pertama tadi pasti orang tua saya dimotivasi oleh bapak dan persembahan untuk mama, senyuman untuk mamaku. Bagaimana perasaan orang tua setelah? Bangga, tentunya pasti itu bangga. Mereka bahkan saya setiap dengar kalau misalnya tadi katanya ini mama di chat ini, wah itu yang walaupun sebenarnya Tessa juga tanggung jawabnya berat karena Tessa juga berkuliah di Malang, dan ada juga bahasanya bapak bagus gini, kita juga itu harus bermanfaat bagi daerah. Tessa punya semangat yang luar biasa. Harus. Saya setiap malam itu ini Tessa itu baru pertama kalinya pakai high heels. Tidak boleh lepas high heels, kami harus duduk sesuai standar yang memang ditentukan para duta. Awalnya Tessa juga ya Allah ini gini, tapi benar saya itu dengar pertama kali itu dari ada salah satu ketua dewan kami, dia bilang kalau misalnya nanti orang tua yang menang akan naik. Di situ saya harus kasih naik mamaku. Harus itu. Saya mau kasih lihat kalau mamaku punya anak yang ini. Hebat, dia. itu. Saya mau tanya tentang, saya lupa jadinya, saya agak haru nih kalau bicara tentang orang tua. Iya, karena salah satu yang bikin
kita terpacu itu pasti karena dorongan orang tua lah ya, pasti doa orang tua, dan yang membuat kita berhasil juga pasti karena mereka ada di belakang kita gitu. Di duta wisata ini memang orang harus cantik nggak sih? Gini, kalau Tessa sih melihat kalau cantik itu relatif. Iya, cantik itu kayak gimana sih? Benar begini. Kami diajarkan di dalam tuh cantik itu apa ya? Cantik yang awet ya. Itu berwawasan sih sebenarnya. Katanya yang saya tangkap sih. Kalau cantik tapi kosong percuma. Kalau Tessa kayak gitu. Jadi bukan hanya fisik kita yang cantik tapi hati kita gitu. Hati berwawasan. Iya, kita tidak perlu lihat cantik banget. Tessa tidak mungkin karena persoalan fisik saja. Bukan Kak. Bukan. Kami dihandle pokoknya 3 poin. Bahkan beauty itu tidak mencerminkan wajahmu cantik. Bukan penjelasan seperti itu, tapi karakter yang cantik, luar dalam cantik, pribadi yang cantik, berwawasan, bukan cuma paras yang cantik, tidak. Jadi menjadi duta wisata itu bukan karena pilihannya pingin dilihat tercantik. Tidak. Kak saya itu orangnya sebenarnya introvert, anak rumahan, tapi saya juga keluar dari zona nyaman saya. Jadi saya akhirnya mengikuti ini dan saya di sini gitu. Bukan kita harus mau lihat, enggak. Sepertinya untuk dikenal itu saya rasa kalau Kecamatan Nrekang sudah banyak lah yang kenal saya. Soalnya teman-teman saya hampir semua di Nrekang. Nah, menurut Tessa untuk memenuhi wawasan itu kalau Tessa sendiri seperti apa? Kalau Tessa sendiri memang mungkin karena kuliah Tessa juga hubungan internasional, alhamdulillah Tessa mempelajari banyak hal, dan tentunya kami dituntut untuk membaca. Mahasiswa pasti itu dituntut untuk membaca. Jadi ilmu-ilmu itu datang sih dari mana saja, dari Instagram, dari kakak, dari orang-orang yang kita temui lah, seperti itu. Tapi kamu punya hobi membaca tidak sih? Sebenarnya tidak terlalu. Saya sebenarnya orang yang suka dengar. Saya anaknya pendengar. Lebih suka mendengar, menonton video. Menonton ya. Ya, karena kan kecerdasan itu tidak hanya bisa didapat dari membaca saja, tapi lebih banyak mendengar, menyerap. Tapi membaca itu memang sangat penting, perlu. Nah, persoalan etika nih untuk seorang perempuan, untuk seorang seperti Tessa itu seperti apa sih harusnya? Kalau Tessa sih maksudnya etikanya Tessa tuh membawa diri tuh yang kayak lebih. Tessa emang perempuan banget. Jadi ngomongnya tidak terlalu besar. Jadi seperti itulah Kak, cara duduk dan sebagainya. Pokoknya the real woman lah gitu. Bener, Tessa tuh anaknya perempuan banget soalnya. Kan biasa ada yang bilang sukwal maco tomboy. Nah, kok Tessa tuh perempuan pokoknya, tapi beda lah karakter. Dan saya percaya orang tuh, tapi saya sih pokoknya menghargai orang tua. Biasa karakter kita tuh dibangun keluar tuh pasti dari dalam rumah kita. Kalau kita sudah belajar menghargai orang tua kita, pasti keluar gitu kita punya satu sama lain dengan orang lain itu insya Allah sudah bagus. Nah, menurut Tessa lebih penting mana? Apakah harus mengejar pendidikan dulu, bekerja dulu, atau menikah dulu? Rezeki jodoh, rezeki karir, seperti itu kan memang sudah diatur. Tapi kalau Tessa memang masih berdiri untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Tessa mau jadi wanita yang berkarir. Tessa memang anaknya mandiri, pengennya seperti itu, mandiri. Tessa juga mau berdiri, Tessa juga pengen berpenghasilan seperti itulah. Tessa pokoknya emang pendidikan itu juga yang dibawa bapak sih. Oke. Nah, ini terakhir nih. Saya mau tanya nih tentang faktor penting sebagai seorang remaja itu harusnya kita seperti apa? Jangan pikir pendek. Perjalanan itu masih panjang. Bapak juga selalu ingatkan itu, kalau Tessa itu
walaupun perempuan tapi jangan pikir pendek. Perjalanan Tessa masih panjang. Pokoknya harus pegang teguh iman, ingat orang tua, jangan melakukan hal-hal yang memang di luar itu jangan sih, jangan. Ya, etika dan Iya, segala Kak. macam. Emang itu berkarakter itu, pendidikan karakter itu emang harus sangat dibangun sih. Itu yang sekarang sih. Yang berperan nih menurut Tessa, yang membuat Tessa seperti ini, orang tua, lingkungan, atau sekolah, atau seperti apa? Orang tua. Ada satu kalimat bapak saya bilang kayak gini, Tessa harus belajar karena kalau misalnya Tessa ini jangan selalu nonton, belajar, soalnya video, gambar, film apapun akan lebih bagus yang kamu nonton sekarang dan akan lebih bagus tempat kamu kalau kamu fokus sama belajar untuk sekarang. Seperti itu. Jadi katanya bapak, kamu tidak bakalan kehilangan video-video itu yang nanti. sekarang Kayak ya. gitu. Oke. Nah, tes terakhir luar biasa, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu malah dari anak muda yang ini. luar biasa ini. Saya wow, saya mendapat pengetahuan yang luar biasa karena saya juga sependapat dengan Tessa bahwa kita punya anak-anak muda yang bertalenta dan kita harus memberikan mereka banyak ruang sehingga mereka bisa terlihat dan benar. menyalurkan bakatnya. Iya benar Kak, itu. Oke, apa pesan terakhir buat kita semuanya, Tes? Pokoknya kalau Tessa lakukan yang terbaik. Soalnya kalau kamu melakukan yang terbaik bukan cuma untuk dirimu, tapi untuk keluargamu, bahkan untuk daerahmu, seperti apa yang Tessa akan lakukan dan sekarang emban. Seperti itu. Apa sih sebenarnya cita-citamu? Tessa pengen jadi dosen. Oh. Bismillah. Dosen. Oke. Selain orang tua, Tes, tokoh favoritmu siapa? Tentunya Era Kartini lah. Oh, kamu Ya, tergila-gila dengan saya tergila-gila. Saya tergila-gila dengan independennya, pemikirannya. She tried to handle everything. Padahal Bunda dia Teresia, perempuan. Tahu. Tapi saya memang ke Era Kartini. Saya suka karakternya, keibuannya dan semuanya. Dan sudah membaca bukunya? Alhamdulillah sudah. Itu sudah saya baca dari awal-awal kuliah. Mungkin karena tergila-gila sama Era Kartini. Thank you, Tes. Terima kasih. Teman-teman. Luar biasa percakapan kita hari ini di channel Ahmad Dahlan Project pastinya, dan ini adalah podcast kedua saya di sini, kemarin bersama seorang YouTubers juga, dan edisi-edisi selanjutnya akan ada podcast-podcast perbincangan berbagai macam hal terkait banyak hal juga. Terima kasih, jangan lupa subscribe Ahmad Dahlan Project. Salam.